Ma'rifatul Islam. Bagaimana kita mempelajari Ma'rifatul Islam? Saya sudah berulang mengatakan bahwa yang mau kita diskusikan dalam rentetan kajian kita ini adalah khosaisul Islam, karakteristiknya. Jadi kalau karakternya ini tentu pasti itu membedakan dengan yang lain. Itu yang sudah kita berulang mengingatkannya. Ya, jadi ketika kita mengatakan si A itu karakternya begini, itu artinya karakter si A ini nggak ada sama si B. Jadi makanya disebut dengan khosais, khasnya. Kalau pakai bahasa manajemen atau bahasa motivasi disebut dengan uniknya dia. Jadi sesuatu yang luar biasa, yang lain tak ada, cuma dia. Saya pernah mengilustrasikan orang jual mie sekian banyak berjajar, tapi tetap mie sianu yang dituju orang. Kenapa? Karena mie-nya khas, nggak ada yang lain jual mie seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan mendiskusikan khosais itu, tapi sebagaimana yang saya sampaikan pada pengajian pekan lalu, bahwa diskusi ini sebenarnya adalah diskusi yang sudah berlangsung dalam sekian episode di masjid yang lain, yang kemudian kita pindah kemari dan kita memula kembali dari titik awal. Dan kemarin kita sudah masuk kepada yang pertama dari kajian ini, yaitu Rabbaniyah. Ini saya ingin mundur lagi ke belakang, bukan mundur ya mundur lah istilahnya. Jadi kalau buku ini kita sudah masuk bab 1, nah ini mundur lagi ke bab muqaddimah. Ya, bab muqaddimah. Apa yang mau kita diskusikan pada hari ini, yaitu apakah memang manusia butuh terhadap agama? Sekarang trennya di masyarakat barat khususnya itu maka disebut mereka sekuler. Kalau sekuler itu bahasa Arab disebut dengan alladinun, tak punya agama. Jadi sebenarnya musuh besar umat beragama termasuk Islam itu sebenarnya sekulerisme. Di Indonesia ini saya melihat penolakan paling besar terhadap Islam itu datang dari kelompok sekuler. Walaupun sampai sekarang mereka tidak berdaya itu. Bentuk penolakan itu yang paling keras misalnya adalah mengajak untuk memisahkan Islam dengan kehidupan, Islam wal hayah. Menjadikan Islam sebagai seperangkat ajaran yang cuma ngurusin ibadah mahdhah. Islam nggak perlu ngurusin ekonomi, politik, sosial, budaya, hankam, tidak perlu. Padahal Islam ini agama yang komplit. Kekompletan Islam inilah yang membuat kecemburuan banyak kelompok di luar Islam yang tidak hanya sekedar cemburu, tapi kemudian menaburkan khusumat. Khusumat ini permusuhan dengan menuduh Islam macam-macam, bahkan sampai-sampai secara tidak rasional ya menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan-tuduhan yang menggelikan. Misalnya menyebut Nabi Muhammad itu kena penyakit ayan ketika ternyata wahyu turun dalam posisi sering Nabi tiba-tiba tidak sadarkan diri. Padahal membedakan penyakit ayan khususnya satu gejala atau satu model penyakit itu ditandai dengan dia tidak sadarkan diri, mulutnya berbuih dan badannya kejang atau menggelepar. Nabi tidak seperti itu. Tapi mereka tuduh asal targetnya mengatakan bahwa itu penyakit ayan, dan bagaimana seorang yang sedang kambuh ayannya bisa mendapatkan pikiran yang tercerahkan untuk kemudian keluar ayat-ayat Al-Quran setelah itu. Biasanya orang penyakit ayan dia shock, dia stagnan, istilahnya kalau bahasa kita stuck, berpikirnya pun berhenti. Makanya tuduhan itu tidak benar. Tambah lagi mengatakan Nabi Muhammad gila. Tahu betul mereka Nabi Muhammad tidak gila, tapi tetap saja mereka bilang gila. Tahu betul mereka Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong, tapi mereka tetap saja berikan alamat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan perilaku yang seperti ini
Ini tidak aneh dan tidak jarang terjadi sekarang terhadap umat Islam. Tudingan dan tuduhan, sama seperti tadi pagi saya mengaji, bagaimana seorang bertanya kepada saya tentang dia punya teman mahasiswa yang menyatakan prihatin terhadap Islam karena agama ini penuh dengan kekerasan. Lantas dia tanya sama saya, apa yang harus saya sampaikan sama dia, Ustaz? Karena saya sudah menjelaskan, tidak semua seperti itu. Saya bilang, kau salah menjawab. Seringkali kita terjebak oleh sebuah pertanyaan yang tidak boleh kita jawab secara langsung pertanyaan itu. Karena kalau kita jawab, itu artinya di satu posisi kita menerima tuduhan itu, dan di posisi lain kita mencoba membersihkan Islam dari tuduhan itu. Itu tidak benar, saya bilang. Yang harus kau lakukan, kau tanya balik. Jadi kalau pendekatannya jangan defensif, harus ofensif. Kau tanya balik sama dia, dari mana kau dapat Islam itu keras? Dia akan bilang, tentu kita akan ketemu sumbernya dari mana. Nah, kalau dia bilang sumbernya dari sosmed, tanya sama dia, kau tahu nggak ajaran Islam itu sumbernya dari mana? Apakah kau bisa menemukan sosok Islam ada pada sosmed? Tidak bisa. Apakah kau bisa menemukan Islam pada media? Nggak bisa. Islam nggak bisa ditemukan artinya kau tidak bisa mengukur deskripsi Islam itu hanya dari media. Nggak bisa itu. Jadi adalah sebuah kesalahan ketika kau gegabah menuduh Islam itu penuh dengan kekerasan. Dan yang kau tanya siapa? Kawanmu ini siapa? Muslim apa tidak? Muslim kan? Menurutmu aku ini seperti yang kau tuduhkan enggak? Itu yang saya bilang, seringkali kita terjebak pada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menjebak, atau si penanya sendiri pun sebenarnya sudah terjebak untuk menanyakan hal itu. Itu yang sering menjadi persoalan di tengah kita. Sama seperti misalnya, kami tidak mau masjid kami menjadi radikal, dibuat spanduk di depan. Yang buat spanduk tanya sama dia, apa yang kau maksud dengan radikal? Karena begini, radikal pendekatan sosiologi dengan radikal pendekatan falsafat itu beda. Kau sekarang bicara yang mana ini? Kami tidak mau pengajian radikal. Jadi kau mau ngaji apa? Jadi artinya kita harus tanya balik, karena terus terang banyak kali kita ini tak paham. Mohon maaf, sering sampai kemarin saya bilang. Sekarang ini di Medan pun kalau ceramah agak repot. Kenapa agak repot? Karena banyak idiom-idiom agama dibawa ke ruang politik dan disandera untuk kemudian berada pada pemaknaan yang dimauin oleh kepentingan politik itu. Padahal itu idiom agama. Sehingga akibatnya, misalnya saya sebagai ustadz, saya akhirnya terpaksa harus memilih kata yang menghindari idiom itu. Misalnya kata aman dan kata berkah. Sekarang kalau saya ngomong ceramah sekarang, banyak kali bicara aman. Akhirnya apa orang bilang apa? Wah ustadz itu 01 itu. Atau saya bilang, maka Medan ini harus menjadi kota yang berkah. Ini 02, wah ini. Selesai. Padahal apa itu aman? Apa itu berkah? Itu adalah istilah yang ada dalam Islam yang seharusnya dipulangkan kepada makna asalnya. Jangan disandera pada pemaknaan. Sama seperti kata kafir. Saya mau tanya, apa ada orang kafir di zaman Nabi yang protes dengan sebutan kafir sama mereka? Malah Quran sendiri mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Artinya, bilang sama mereka, hei orang-orang kafir. Artinya, tidak sekali dua mereka dihadapkan dengan kata itu. Tapi coba cari tahu kapan Abu Jahal marah dengan sebutan itu. Kapan Abu Lahab marah dengan sebutan itu? Tidak. Karena kafir itu pada makna asalnya itu bukan to insult, itu bukan mencela. Kafir itu pada makna asalnya itu identifikasi. Karena hakikatnya seorang yang kafir atau kekafiran, hakikatnya dia tahu kebenaran tapi tidak mau terima, menolak, memutuskan hubungan, memusuhi kebenaran. Itu masalahnya. Secara nurania dia terima itu. Qul wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah. Kalau kau tanya sama mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang Allah. Tapi kenapa kalian musyrik? Kenapa kalian menyembah selain Allah? Itu yang mereka tak mau, tak bisa jawab.
Karena kekufuran itu hakikatnya ada kepentingan lain yang ingin mereka selamatkan di samping kepentingan Allah, atau di samping kepentingan mereka tunduk kepada Allah. Dan untuk itu pun mereka siap untuk menolak Allah. Kalau orang tidak tahu sama sekali, itu jahil namanya. Jadi kalau kafir itu maknanya dia tahu Islam itu benar, dia tahu itu, cuma dia tidak mau tahu. Ketika dia tidak mau tahu, maka muncul penolakan, muncul permusuhan, muncul pemisahan, muncul upaya ingin memberangus Islam. Kenapa dia tidak mau tahu? Karena sebab satu, dia kepentingannya, dicemaskannya akan terganggu kalau Islam ini besar. Realitas politik di Republik ini hari ini kan sebenarnya realitas menggelikan. Kasus yang sekarang berkembang di tingkat nasional, kalau saya sebenarnya melihat itu jadi tersenyum-senyum. Ada orang ketika dia kira dia ingin menghabisi, sebenarnya dia sedang membesarkan seseorang, tidak menghabisi. Itulah sebenarnya sudah diajarkan Quran. Kita jangan biarkan kita sama seperti yang selalu saya mengatakan, saya prihatin belakangan ini saya melihat kita sudah terjebak pada pola hidup muslim yang tidak dianjurkan dalam Islam, dalam hubungan sosial, interaksi sosial kita. Sekarang pertanyaannya, apakah saya harus berdakwah sama orang soleh saja, atau apakah saya juga harus berdakwah kepada orang salah? Kalau saya berdakwah sama orang salah, apakah saya harus berdakwah dengan cara kasar, cara tegas, atau cara yang simpatik? Saya berdakwah sama pelacur sekarang. Apa saya akan bilang begini? Pelacur, sini kau dulu. Efektifkah dakwah itu? Ada pernyataan yang saya tak tahu juntrungannya dari mana, karena mungkin saya tak terlalu alim dan faqih dalam urusan ini. Keras kepada orang yang keras, kasar kepada orang yang kasar, itu sedekah. Saya nggak tahu itu siapa yang ngomong begitu. Itu yang saya bilang tadi, pulangkan ke dalil. Dalilnya apa? Quran bilang apa? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kau keras hati menghadapi mereka, lan faddu min haulik, mereka akan lari darimu nanti. Apa yang dimauin Allah? Berlembut-lembutlah. Kenapa? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau tidak bisa membuka atau menunjuki hati seseorang, karena itu urusan Allah. Jadi tugasmu apa? Dakwah saja. Kalau begitu dakwah itu apa? Dakwah itu menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara yang orang tidak akan protes kepada kita, karena sebab dia tidak bisa menolak bahwa ternyata memang kita orang benar, orang lurus, orang santun, orang beradab. Itu dia. Tapi Pak Ustadz, dia sudah kurang ajar kali, karena dia sudah mencaci maki. Masukkan dia kelas yang mana? Kelas mana? Kelas musuh Allah. Kalau kelas musuh Allah, cara ngadapinya juga ada dalam Islam. Kapan musuh Allah harus diperangi? Kapan halal darahnya? Kapan tidak halal darahnya? Kalau sudah halal darahnya, jangan pakai dakwah lagi, pakai power. Nah sekarang contoh, mohon maaf saya mengancam orang yang melakukan satu hal yang tidak benar. Awas kau, kalau kau buat lagi nanti, aku akan datang dan aku tidak peduli, aku tempeleng kau 1 kali 24 jam. Udah 4 kali 24 jam tak ada reaksi, tak ada tindakan. Nah akhirnya ancaman itu berwibawa enggak? Kan berbahaya bagi dakwah. Apa kata orang? Alah, orang itu cuma berani keluar saja, mulut saja yang berani, tindakan tak adanya itu. Itu yang terjadi. Makanya hati-hati, wibawa dakwah ini hilang ketika kita lari dari Islam sebagai agama. Sumber asalnya itu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah sekarang, butuhkah manusia terhadap agama? Tadi saya mengatakan orang di Eropa itu tak butuh. Saya tidak sekali dua ketemu orang dengan prinsip I have no religion. Saya tak punya agama. But I believe in God. Tapi saya percaya Tuhan. Jadi mereka menganggap Tuhan sakral dan saya sepakat Tuhan itu ada. Tapi agama nonsense, saya tidak mau. Saya pernah diskusi dengan satu orang yang seperti itu akidahnya. Warga negara Inggris.
Tapi memang diskusinya agak bosankan saya karena harus via email. Saya ajak diskusi pakai yang lain tak mau, pakai email saja. Ya udah, saya balas-balasan hanya di jam tertentu. Itu kesimpulan dia ketika akhirnya dia mengatakan, I believe in God but I have no religion. Saya tak punya agama, tapi saya percaya Tuhan. Persoalannya bagaimana dia bisa mengidentifikasi dirinya, dia percaya Tuhan. Pertanyaannya, dia hamba Tuhan? Ya, oke. Kalau dia hamba Tuhan, dia tunduk kepada Tuhan. Ya, bagaimana cara tunduknya? Kan ikut selera jadinya. Suka-suka dia lah. Yang penting aku percaya ada Tuhan. Titik, berhenti di situ. Itu artinya kalau bicara dengan pendekatan kajian sistematik, level keyakinannya kepada Tuhan hanya level rububiyah. Dia percaya Tuhan ada, selesai. Tidak uluhiyah, aku tidak menyembah Tuhan. Kenapa? Karena untuk menyembah Tuhan aku harus ikut tata cara peribadatan satu agama, dan aku tidak beragama. Nah, ini yang berbahaya, dan tidak sedikit orang yang seperti ini. Ya, kita meyakini agama perlu. Setelah kita meyakini Tuhan itu ada, dan Tuhan itu bukan sekedar ada, tapi kita imani. Kalau kita imani, beriman kepada Tuhan itu bukan sekedar percaya ada Tuhan, tapi aku percaya ajaran yang datang dari Dia akan buat aku bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itu yang harus kita pedomani dulu. Sehingga bagiku tidak ada ajaran, tidak ada tuntutan, tidak ada aturan yang harus aku ikuti dalam menjalankan upaya untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali aturan Tuhan. Makanya ini unik ini. Ada orang mukmin dimasukkan dalam penjara, stres enggak? Tidak sedikit orang mukmin bala ketika dia diisolasi dari tengah umatnya, dia terjadi peningkatan ruhiyah. Kenapa terjadi peningkatan ruhiyah? Karena seorang mukmin di mana saja dia tetap berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi enggak ada stres. Saya dulu punya teman, alhamdulillah dia masuk penjara. Saya tanya sama dia, berapa banyak orang yang sudah masuk Islam dari tanganmu sepanjang kau di penjara? Seingat saya ada sekitar setahun sekian, setahun setengah lah lebih kurangnya. Apa dia bilang? Ada sekitar 20-an lebih orang masuk Islam melalui tangan saya. Dan alhamdulillah saya bisa merubah suasana penjara, di mana dulu di blok-blok tidak pernah ada boleh sholat berjamaah, sekarang sudah ada sholat berjamaah dan masjid malah sudah diperbesar. Dan dulu orang tidak diberikan kesempatan untuk bisa mengakses masjid dalam seharian, sekarang sudah bisa. Dan pengajian alhamdulillah berlangsung setiap hari. Kalau orang beriman masuk penjara. Tapi kalau kurang iman masuk penjara, apa dia bilang? Ada fenomena di sini, istilah kami itu bebas bungkus, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan bebas bungkus? Dia bilang, bebasnya keluar setelah mati. Dan mayoritas kematian di penjara itu bunuh diri. Jadi itu saya bilang, coba kau tulis itu jadi biografi kau, saya bilang. Kenapa? Itu bagus diketahui orang di luar sana. Jadi banyak orang yang stres, nanti dia bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri, ya udah keluar. Dan dalam sebulan ada saja yang bunuh diri. Kalau satu lagi bilang, dalam seminggu tetap saja ada surat masuk melalui istri-istri yang suaminya di penjara minta cerai. Jadi lihatlah, kalau iman itu lemah, yang terjadi adalah itu. Ya, tapi kalau iman kuat, seorang mukmin dia akan tetap tunduk kepada Allah karena di semua keadaan dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa kepentingan kita? Kenapa kita butuh terhadap agama? Karena pertama, kebutuhan akal terhadap pengetahuan mengenai hakikat eksistensi. Kenapa kita ada di dunia sekarang? Kenapa tiba-tiba kita disebut manusia? Kenapa manusia berbeda dengan makhluk yang lain? Kenapa beda dengan binatang? Apa sih sebenarnya maunya Allah? Walaupun dalam fenomena keseharian secara ekonomi kita berlapis-lapis, variatif. Ada kaya, ada miskin, ada pejabat, ada apa. Tapi sebenarnya apa harga yang paling harus aku ambil dalam kehidupan? Jika aku berlaku jujur dalam hidup dunia ini, apakah itu akan berakibat baik bagiku? Saya kemarin membaca kembali ada artis India bunuh diri lagi setelah yang dalam setahun ini saja. Saya kalau info yang saya dengar sedikit-sedikitnya ada 3 artis India. Sampai-sampai setelah saya tahu agamanya, saya sampai berpikir mungkin dia berpikir begini, karena ada reinkarnasi.
Jadi reinkarnasi, manusia disesuaikan dengan karmanya. Kalaupun sekarang dia jadi artis, dia bunuh diri, oke lah dia negatif, tapi dia jatuh, mudah-mudahan tidak jatuh jadi binatang atau jadi batu. Dia tetap jatuh dari manusia, tapi memang mungkin tidak artis lagi. Sehingga bunuh diri bukan sesuatu yang menakutkan, karena akan balik lagi ke dunianya. Itulah teorinya. Tapi apakah bunuh diri sesuatu yang dimarahi dalam Islam? Ya, Allah tidak suka. Karena orang yang bunuh diri itu sama artinya seorang yang putus asa dari rahmat Allah. Allah marah itu. Dalam daftar dosa besar ini dimasukkan dalam urutan keempat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar. Ya. Jadi apa sih sebenarnya kita? Peran kita adalah khalifah fil ardh. Khalifah itu ngapain? Gantiin peran Allah. Apa peran Allah yang harus kita gantikan? Peran untuk memakmurkan bumi Allah, peran untuk memimpin dunia ini, peran untuk menjadikan dunia tempat yang damai. Kan aneh, dunia tempat yang damai masih urusan pilkada saja udah caci maki kafir-kafiran kita, padahal yang dibela sama-sama muslim. Sini muslim, sini muslim. Ada 1 dari 4 orang itu yang kafir rupanya. Kalau ada saya buat pengumuman sekarang, saya akan dukung yang pasangan muslim-muslim untuk Medan. Tapi kenapa tak ada? Ya sudah, kalau gitu damailah kalian, bertarunglah secara politik, eleganlah di situ. Jangan gara-gara itu masjid ini, oh kami tidak bisa, kami tidak terima yang sana. Kenapa? Karena kami yang sini. Itu saudaramu juga. Seburuk apapun dia, apa kau pikir yang di sini pasti lebih baik dari yang di sana? Yang di sana pasti akan lebih buruk dari yang di sini. Itu saya bilang, kita harus sadar, kita khalifah fil ardh. Khalifah fil ardh, ini posisi kita di antara satu sama lain sesama mukmin harus saling mendukung. Allah mengatakan saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kita harus saling mendukung. Persoalannya kita juga nggak ngerti karena kita seperti berada di sebuah pasar malam. Yang kita seperti anak kecil yang pokoknya di mana tempat ramai, ke situlah kita pergi. Emosional. Padahal harus tahu, kalau sudah tahu, kita datang bawa list. Listnya apa? Kepentinganku umat Islam. Aku menjadi muslim maka aku harus begini. Aku menjadi muslim maka aku terlibat dalam ini. Terlibat dalam ini yang harus aku lakukan adalah ini. Tinggal ngelis. Seperti masuk supermarket, saya mau beli gosok gigi. Gosok giginya merek anu, nggak nampak. Tanya kasir atau tanya petugasnya, di mana raknya gosok gigi? Saya mau beli. Mereknya anu, ada nggak? Nggak ada. Tapi kami punya alternatif lain. Yang mana? Ini. Oke, saya cek dulu di toko sebelah. Kalau tidak ada, saya balik kemari. Saya bisa ambil alternatif itu. Itu kalau kita sudah punya prinsip. Ini banyak hilang dari kita. Ya, makanya itu yang pertama. Tahu peran kita apa? Insya Allah. Itu makanya kita butuh agama. Karena luar biasa peran yang mau dirawat atau dikerjakan manusia. Islam ini sampai urusan WC pun diaturnya kita. Kenapa? Islam mau di semua titik kita manusia, di semua titik kita ingat Tuhan, di semua titik kita melahirkan manfaat. Islam mau itu. Maka sampai urusan yang paling kecil diatur dalam Islam. Ya. Yang kedua, ini kebutuhan fitrah manusia, nggak bisa ditolak ini. Saya alhamdulillah, kalau dibilang alhamdulillah, tapi ya astagfirullah, kalau astagfirullah. Terkadang jika ada satu ibadah saya menurun seperti makanan itu, ada sesuatu yang saya rasanya seperti haus sekali, saya bilang, yang kalau tidak saya kerjakan ibadah itu, haus ini tidak hilang. Pernah merasakan itu? Misalnya bapak sudah rajin masuk masjid, 1 hari, 2 hari, 3 hari tak rajin, seperti ada yang hilang. Macam makanan tak ada garam lagi. Sehingga dahaga itu baru terpenuhi kalau kita aktif kembali ke masjid. Apa begitulah? Itulah fitrah kita. Tak bisa ditolak. Fitrah manusia dengan fitrah Islam itu matching sebagai sebuah agama. Ini saya sampaikan ringkas ini. Kemudian kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan rohani. Nah, ini yang sering kali kita tidak fokus. Pandemi datang, kita lebih sering membicarakan kesehatan fisik, lupa kesehatan rohani. Makanya banyak orang yang fisiknya makin sehat setelah pandemi, tapi kakinya rematik kalau ke masjid. Lumpuh kalau bangun malam untuk salat tahajud. Bisu, gagu, bego kalau baca Quran. Tak bisa lagi baca Quran. Kenapa? Ruhaninya sudah kena virus. Virus itu mematikan imunitas dia dalam beribadah.
nggak imun, sehingga ibadahnya levelnya level ever, pernah. Tahajud pernah, sholat duha pernah, infak pernah, baca Quran pernah, khatam Quran pernah, rutin enggak. Kenapa? Cuma sampai tingkat pernah. Jadi banyak orang-orang yang duit makin banyak tapi ruhaninya ringkih, jabatan makin tinggi, ruhani ringkih. Kenapa? Itu tadi, ibadah tidak dirawat. Ya, Islam ini dia menekankan ke sana. Makanya Islam ini tidak mengatakan sholat itu khusus untuk orang yang sudah kaya. Enggak, Islam semua orang sholat. Bahkan orang makin besar kesulitannya, makin banyak harusnya dia sholat. Karena sholat adalah media untuk ketemu dengan Allah secara langsung. Oke. Kemudian yang keempat, kebutuhan manusia terhadap motivasi dan disiplin akhlak. Ini penjelasannya disampaikan cukup panjang oleh Dr. Qurtubi yang saya kutip pelajarannya pada hari ini, bahwa memang tidak ada upaya untuk bisa mencapai kepada akhlak yang paling tinggi kecuali kita menjalankan syariat agama Allah ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini saya sampaikan ringkas karena kita bukan buru-buru, tapi memang mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk kita. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan. Saya kira ini yang saya sampaikan. Insya Allah kita lanjut di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.